Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita keistiqomahan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, sehingga tidak terasa kita telah menyelesaikan 10 pelajaran dari kitab Durusul Lugha. Banyak sekali pelajaran dan materi yang telah kita ketahui, kita pelajari, dan di Ad-Darsul Hadiyah Asyara, di pelajaran 11 ini, kita sedikit murajaah, karena di pelajaran 11 ini seperti ringkasan ya dari pelajaran 1 sampai pelajaran 10. Taib. Di sini ada baiti. Baiti adalah kata baitun disambung dengan ya mutakallim. Ya kata ganti untuk orang yang berbicara. Menjadi baiti. Baitun ditambah ya menjadi baiti. Ya, rumahku. Hadza baiti. Ini rumahku. Baiti amamal masjid. Rumahku di depan masjid. Kata setelah amama menjadi mudhafun ilaih. Ya, karena amama adalah zaraf, keterangan tempat. Zaraf makan, keterangan tempat. Baiti jamilun. Rumahku indah. Fihi, di dalamnya. Fihi merupakan sambungan dari fi dan huwa. Asalnya fihu seharusnya. Ya, seperti kolamun disambung dengan huwa menjadi kolamuhu. Kenapa fi di sini ketika bersambung dengan huwa menjadi fihi? Karena untuk menyelaraskan dengan huruf ya di sini. Ya, tidak bisa menjadi fihu, tapi fihi. Di dalamnya, hi-nya ini kembali ke baitun, ke rumah. Hadiqotun shogirotun. Ada kebun yang kecil. Hadiqotun shogirotun adalah susunan na'at dan man'ut. Mana man'utnya, mana yang disifatinya? Yang disifatinya adalah hadiqotun. Mana na'atnya? Mana sifatnya? Sifatnya adalah shogirotun. Ya, kebun yang kecil. Hadhihi ghurfati. Ini kamarku. Kenapa memakai kata tunjuk hadhihi? Karena dia menunjuk ke ghurfatun. Ya, ghurfatun itu isim muannas. Kenapa muannasnya? Karena ditandai dengan adanya ta marbuthah. Kemudian kata ghurfatun ketika bersambung dengan ya mutakallim, maka ta marbuthahnya diubah menjadi ta maftuhah, ta yang terbuka. Ya, sehingga menjadi ghurfati. Seperti ini. Fiha, di dalamnya. Di sini kata fi bersambung dengan hiya. Ya, menjadi fiha. Nafidatun kabiratun. Di dalamnya, yakni kamar. Nafidatun kabiratun. Jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun. Dan kipas yang bagus. Kipasnya yang indah. Hadza sariri.
ini ranjangku, tempat tidurku. Sarirun bersambung dengan ya mutakallim. Wa hadza kursi, dan ini kursiku. Kita lihat di sini ada 3 huruf ya dengan adanya tasydid. Ya, tasydid itu menggambarkan 2 huruf yang sama. Ya, wa hadza maktabi, dan ini mejaku. Saati, jam tanganku. Wa qalami, dan penaku. Wa kitabi, dan kitabku. Alal maktabi, ada di atas meja. Wa haqibati, dan tasku. Tahtal maktabi, ada di bawah meja. Kata tahta sama seperti amama, ya dia dzaraf makan, keterangan tempat, dan kata setelah dzaraf yang menjadi mudhafun ilai. Sehingga kata al-maktab di sini berharokat kasrah. Ya, kenapa dia berharokat kasrah? Karena dia mudhafun ilai. Ya, mudhafun ilaihnya kenapa? Karena terletak setelah dzaraf makan, keterangan tempat. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku maftuhatun, terbuka. Asalnya adalah maftuhun, karena yang lagi diomonginnya itu nafidah. Ya, nafidah ini jendela. Dan nafidah di sini muannas, maka maftuhatunnya juga harus muannas. Ya, tidak bisa nafidhatu ghurfati maftuhun, tapi harus maftuhatun. Hadhihi ghurfatu akhi, ini adalah kamar saudaraku. Ya, akhun salah satu dari asmaul khamsah. Tapi ketika dia bersambung dengan ya mutakallim, dia tidak disebut sebagai asmaul khamsah. Kata akhun disebut sebagai asmaul khamsah, isim yang 5, hanya ketika dia menjadi mudhaf, ya selain bersambung dengan ya mutakallim. Misalnya dia bersambung dengan anta menjadi akhuka, kita sebut dia asmaul khamsah, isim yang 5. Kenapa? Karena ada huruf wawunya yang ditambahkan. Atau kita tambahkan dengan kata Ahmad, saudaranya Ahmad. Maka kita katakan akhu Ahmad. Ya, ada huruf wawunya. Kita katakan dia asmaul khamsah. Tapi ketika kata akhun bersambung dengan ya mutakallim menjadi akhi, tidak ada huruf wawunya. Maka di sini kita katakan kata akhun tidak menjadi asmaul khamsah. Ya, karena dia tidak memiliki ciri khusus. Ya. Kata akhi ketika bersambung dengan ya mutakallim sama seperti isim-isim yang lain. Ya, baiti. Ya, enggak ada bedanya. Ya, normal. Gitu ya. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu adalah kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun, kamar saudaraku besar. Wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan kamar saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati, kamar saudaraku di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti, dan kamar saudariku amamal matbahi, ada di depan dapur. Kemudian li, saya memiliki akhun wahidun, satu saudara, ismuhu Usamatu, namanya adalah Usama. Wali, dan saya memiliki ukhtun wahidatun, satu saudari, ismuha Su'adu, namanya adalah Su'ad. Kita mulai disentil dengan yang namanya a'dad dan ma'dud. Ya, adat dan ma'dud. Apa itu adat dan ma'dud? Adalah bilangan. Apa itu adat?
adat adalah bilangan. Dan apa itu ma'dud? Ma'dud adalah yang dibilang. Ya. Contoh, akhun wahidun. Mana adatnya? Adatnya adalah wahidun. Ya, dan mana ma'dudnya? Ma'dudnya adalah akhun, sesuatu yang dibilang. Dalam bahasa Arab, ya, bilangan itu sangat rumit. Ya, lebih rumit daripada bilangan dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali syarat, ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami dan harus kita hafalkan. Ya, ketentuan yang pertama, karena kita sudah mulai disentil-sentil dari pelajaran 10, ya, ketentuan yang pertama adalah bahwasanya bilangan 1 angkanya terletak di belakang. Ya, kalau kita perhatikan akhun wahidun, padahal satu saudara, satunya kalau dalam bahasa Indonesia ada di depan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, angka 1 dan angka 2 nanti terletaknya ada di belakang ma'dud. Ya. Nah, ini untuk ketentuan yang pertama. Insya Allah ketentuan lainnya ya berurutan saat kita bertemu dengan bilangan lainnya, biar nggak pusing. Ya, tayyib. Nah, ini kenapa mungkin dari antum ada yang bertanya-tanya, kenapa kok wahidunnya ada di akhir? Kenapa kok wahidunnya tidak di depan ma'dud? Karena memang demikian ketentuannya. Untuk bilangan 1 dan bilangan 2, ma'dudnya harus ada di depan akhunnya, dan adatnya harus ada di belakang. Dan konsekuensi ketika adatnya ada di belakang ma'dud, maka adatnya menjadi na'at. Ketika na'at, maka dia harus mengikuti man'ut. Kalau man'utnya mudzakkar, na'atnya juga harus mudzakkar. Oleh sebab itulah di sini dikatakan wali ukhtun wahidatun. Dan saya memiliki satu saudari. Mana adatnya? Adatnya ini wahidatun. Mana ma'dudnya? Ma'dudnya adalah ukhtun. Ketika angka ya ada di akhir ma'dud, maka dia menjadi sifat. Ketika ma'dudnya atau man'utnya mu'annas, maka na'atnya juga harus mu'annas. Sifatnya juga harus mu'annas. Ya, telinga antum harus dibiasakan dengan istilah-istilah seperti ini ya. Ma'dud, man'ut, adat, na'at, ya, dan seterusnya. Kalau masih pusing, nggak apa-apa, biar terbiasa ya. Tayyib. Ismuha Su'adu. Namanya adalah Su'ad. Nah, Su'ad ini nama perempuan ya. Sehingga dia tidak diberi tanwin. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ayahku dan ibuku ada di kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayahku dan ibuku. Wa uhibbu, dan saya juga mencintai akhi wa ukhti, saudaraku dan saudariku. Ya, taib kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Silakan tamrin 1, Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ini dikerjakan, ya diberi harokat, di voice dan ditulis di foto, ya. Taib. Tamrin 2, Iqra, tidak usah PR. Nomor 1, uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayah dan ibuku. Nomor 2, uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai saudara dan saudariku. Nomor 3, uhibbu zamiri. Aku mencintai temanku. Nomor 4, uhibbu ustadhi. Saya mencintai guruku. Nomor 5, uhibbullaha. Saya mencintai Allah.
Nomor 6, uhibbun nabiyya. Saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 7, uhibbul lughatal arabiyyah. Saya mencintai bahasa Arab. Ya. Di pelajaran 11 kita mulai disentil sedikit saja tentang tentang sebuah kata yang berharokat fathah. Ya, kalau kita perhatikan di sini lafdzul jalalah Allah berharokat fathah, Allah, an-nabiyya, al-lughata, al-arabiyyah. Ya, tapi sepertinya belum perlu untuk dibahas. Insya Allah kita mulai benar-benar dikenalkan dengan isim-isim yang berharokat fathah di awal-awal jilid 2. Taib untuk pelajaran 11, sekian apa yang bisa kami sampaikan. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.